Full screen aja anaknya. Full screen anaknya dulu PPT. PPT di full screen. Nah, ngelek bang. Oke, dah. Udah mulai di record nih. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Nah, kami, sorry, lupa saya. Ntar kita cut. Oh ya, mau di-cut itu. Ntar dah cut. Ulang. Ya, Ulang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Universitas Bumi Gora pada kali ini akan mempresentasikan eh, tugas UAS yang diberikan oleh Pak Zulkifli kepada kami dengan judul yang sudah diberikan yaitu praktik terbaik dalam platform pembelajaran daring sistem terdistribusi real time. Kajian literatur sistematis di konteks pendidikan Indonesia. Sebelum itu, eh, saya perkenalkan rekan-rekan saya. Yang pertama ada Nizartul Haldi, lalu Rajib Ansori, Rahul Panca, dan saya sendiri, lalu Muhammad Arhanta Tiara Akanta Rizky Ilahi. Selanjutnya, masuk ke pembahasan ke pendahuluan. Silahkan, Rajib. baik. Untuk pendahuluan akan saya sampaikan. Pendahuluan. Transportasi pendidikan di era digital. Pandemi COVID-19 secara fundamental mengubah lanskap pendidikan, menjadikan pembelajaran daring sebagai inti dari sistem edukasi, bukan lagi sekedar perangkap. Lebih dari 90% institusi pendidikan di Indonesia beralih ke sistem daring selama pandemi. Namun, peralihan ini belum sepenuhnya didukung oleh kesiapan infrastruktur dan desain pembelajaran yang optimal. Dibutuhkan platform yang scalable, interaktif, dan fleksibel yang didukung oleh sistem terdistribusi real-time. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi praktik terbaik dari implementasi platform pembelajaran daring berbasis sistem terdistribusi real-time di Indonesia. Selanjutnya, platform pembelajaran daring alat dan manusia. Yang pertama, definisi pembelajaran daring. Pembelajaran daring adalah metode yang memanfaatkan teknologi informasi dan internet untuk menyampaikan materi, interaksi, dan evaluasi. Ini mencakup berbagai alat dari sistem manajemen pembelajaran hingga aplikasi komunikasi sederhana. Kemudian ada LMS formal. Platform seperti Moodle, Google Classroom, dan Microsoft Teams adalah pilihan utama. Moodle misalnya menyediakan fitur lengkap untuk materi, sorry, menyediakan fitur lengkap untuk materi, kuis, forum, dan pelaporan nilai, mendukung alur belajar yang terstruktur. Kemudian video conference. Zoom dan Google Meet krusial untuk pembelajaran sinkron. Fitur ber, Fitur breakout room di Zoom terbukti sangat efektif meningkatkan kolaborasi siswa, memfasilitasi diskusi kelompok secara dinamis. Kemudian platform sederhana. WhatsApp sering digunakan karena kemudahannya, terutama untuk komunikasi cepat. Meskipun fungsinya terbatas untuk akademis, aksesibilitas menjadikan pilihan populer di banyak daerah. Kemudian, memahami sistem terdistribusi dan real time. Di sini ada 5 poin yang akan saya sampaikan. Yang pertama, sistem terdistribusi. Sistem terdistribusi. Yaitu arsitektur ini memecah proses komputasi dan penyimpanan ke berbagai server atau node.
memungkinkan akses dan kolaborasi bersama dari lokal memungkinkan akses dan kolaborasi bersama dari lokasi berbeda. Ini adalah fondasi skalabilitas. Kemudian federated learning memungkinkan pelatihan model AI di perangkat lokal tanpa berbagai data mentah, memastikan privasi data pengguna sambil tetap meningkatkan personalisasi pengalaman belajar. Kemudian jangkauannya yang luas. Keuntungan utama adalah kemampuan menjangkau peserta didik secara luas dengan latensi rendah dan kendali tinggi, memastikan pengalaman belajar yang lancar tanpa hambatan geografis. Kemudian edge computing. Teknologi ini memproses data lebih dekat ke sumbernya, mendukung personalisasi materi secara real-time sambil menjaga privasi data pengguna, mengurangi kebutuhan pengirim data ke pusat server. Dan yang terakhir adalah streaming analytics, mengoptimalkan pembelajaran real-time dengan merespon performa siswa secara langsung, memberikan umpan balik instan, dan menyesuaikan materi secara dinamis sesuai kebutuhan. Itu saja materi yang saya sampaikan. Saya kembali ke moderator. Oke, baik. Selanjutnya ada metodologi penelitian, yaitu kajian literatur sistematis. Yang pertama, pendekatan kualitatif eksploratif. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif eksploratif difokuskan pada analisis mendalam terhadap literatur yang relevan, bertujuan untuk menggali pemahaman baru tentang praktik terbaik. Yang kedua, metode Systematic Literature Review atau SLR. SLR ini memastikan pendekatan yang terstruktur dan objek dalam mengidentifikasi, mengevaluasi, dan mensintesis semua penelitian yang relevan tentang topik ini, mengurangi bias, dan meningkatkan validitas. Ketiga, sumber data terpilih. Kajian ini menganalisis 15 artikel ilmiah yang berasal dari jurnal terakreditasi Sinta 1 dan hingga Sinta 3. Diterbitkan antara tahun 2019 sampai dengan 2024, menjamin relevansi dan kualitas data. Fokus kajian ini fokus kajian adalah em, menganalisis pola, tren, dan tantangan implementasi sistem terdistribusi real-time dalam konteks pendidikan formal di Indonesia untuk mengidentifikasi rekomendasi yang paling efektif. Kemudian ada definisi platform pembelajaran daring. Pembelajaran daring atau online learning, metode pembelajaran berbasis teknologi informasi yang menggunakan internet untuk penyampaian materi, interaksi, dan evaluasi. Platform digitalnya ada Learning Management System atau LMS. Dan LMS ini mencakup Moodle, Google Classroom, Microsoft Teams, yang menyediakan fitur seperti unggah materi, kuis, forum, diskusi, dan pelaporan nilai. Kemudian ada video conference, mencakup Google Meet dan Zoom, yang mendukung pembelajaran sinkron atau real time. Kemudian ada aplikasi komunikasi sederhana, seperti WhatsApp, yang digunakan secara luas untuk komunikasi karena mudah diakses. Hasil dan temuan utama, pilar teknis. Ada sekitar 41.231 kesiapan pengguna yang menggunakan Moodle antara mahasiswa dan dosen, mengindikasikan penerimaan awal yang positif terhadap platform. Kemudian hanya adopsi Moodle, meskipun kesiapan tinggi, hanya 1,1% guru dan siswa yang aktif menggunakan Moodle. Ini menyoroti kesenjangan antara kesediaan dan implementasi aktual. Kemudian adopsi platform sederhana. Platform sederhana seperti WhatsApp dan Google Classroom menunjukkan tingkat adopsi yang lebih tinggi. S- eh, an- se- dengan angka sekitar 5-14%, menunjukkan preferensi pengguna terhadap alat yang mudah diakses dan familiar.
Infrastruktur yang stabil seperti server cloud atau VPS adalah kunci keberhasilan platform, namun kesenjangan adopsi nyata masih menjadi tantangan signifikan dengan preferensi pengguna cenderung pada platform yang lebih sederhana dan mudah diakses. Selanjutnya, Baik, hasil dan temuan utama pilar pedagogis. Yang pertama itu pembelajaran sinkron efektif. Interaksi waktu nyata atau synchronous learning antara guru dan siswa terbukti sangat penting untuk menjaga keterlibatan dan efektivitas pembelajaran, menciptakan dinamika kelas yang hidup. Yang kedua itu fitur kolaboratif. Penggunaan fitur breakout room dan tanya jawab langsung dalam video konferensi sangat memperkuat proses belajar sinkron, memfasilitas diskusi kelompok dan interaksi personal. Yang ketiga itu desain kurikulum digital. Kejelasan desain kurikulum digital dan pelatihan bagi guru adalah faktor penting dalam keberhasilan implementasi sistem real time, memastikan bahwa konten relevan dan pengajaran efektif. Hasil dan temuan utama pilar teknologi inovatif. Di sini ada federated learning dan edge computing. Pendekatan ini dapat menjadi arah pengembangan masa depan untuk pembelajaran real time berbasis IoT, memungkinkan pemrosesan data cerdas di tingkat lokal. Selanjutnya, personalisasi dan privasi. Arsitektur terdistribusi seperti federated learning mampu mendukung personalisasi materi secara real time tanpa mengorbankan privasi data pengguna, menjaga kerahasiaan informasi sensitif. Selanjutnya, tantangan adopsi. Meskipun potensial penerapan teknologi ini di Indonesia masih sangat terbatas, ini menunjukkan perlunya upaya lebih lanjut dalam memperkenalkan dan mengintegrasikan solusi inovatif. Kesimpulan dan rekomendasi. Praktik terbaik dalam platform pembelajaran daring terdistribusi mencakup infrastruktur teknis yang stabil, integrasi video streaming, pelatihan intensif pengguna, dan pendekatan pembelajaran kolaboratif berbasis proyek. Pengembangan infrastruktur. Membangun infrastruktur yang andal dan merata, terutama di daerah pedesaan, adalah fondasi penting untuk mendukung pembelajaran daring yang efektif. Yang kedua itu pelatihan pengguna. Selanjutnya akan disampaikan oleh Nizar Zulhadi. Oh ya, Ya, lanjut ke kesimpulan Nizar. dan rekomendasi. Pelatihan pengguna meningkatkan pelatihan intensif bagi guru dan siswa untuk meningkatkan kompetensi digital dan adopsi teknologi. Memastikan mereka mampu memanfaatkan platform secara optimal. Terus ada pengembangan kebijakan, mendorong adopsi teknologi inovatif dan merancang sistem yang adaptif, inklusif, dan responsif terhadap kebutuhan real time. Dalam pendidikan Indonesia, menciptakan ekosistem belajar yang dinamis. itu saja materi yang kami bisa presentasikan. Jika ada salah kata dan kekurangan kata-kata, mohon dimaafkan. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya end record dalam 3, 2, 1.